kasih Tuhan. Shalom. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan. Wajah-wajah yang penuh dengan sukacita hadir di dalam ruangan ini dan sinarnya terlihat dari mimbar 2. Saya bersukacita pagi hari ini boleh melayani Bapak Ibu sekalian. Dan pada ibadah pagi hari ini, ibadah akan dilayani oleh Ibu Gembala, Ibu Pendeta Iren Monalisa Tetelepta. Tidak henti-hentinya kami majelis mengingatkan untuk kita semua agar tetap menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama selama ibadah berlangsung, dan mohon untuk semua bentuk alat komunikasi diposisikan silent atau lebih bagus lagi jika dimatikan, supaya tidak mengganggu kita selama kita mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Dan bagi Bapak Ibu yang membawa anak-anak, mohon dikondisikan supaya tidak mengganggu ketertiban ibadah. Protokol kesehatan tetap menjadi prioritas kita. Jadi bagi Bapak Ibu yang dalam kondisi kurang sehat, disarankan untuk tetap menggunakan masker supaya saling menjaga kesehatan kita masing-masing. Dan secara khusus diumumkan bagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anak usia katekisasi menjelang persiapan untuk CD, diumumkan bahwa hari ini adalah hari terakhir untuk pendaftaran katekisasi karena sudah dimulai beberapa minggu yang lalu, dan diharapkan minggu-minggu ke depan tidak ada penambahan peserta. Jika ada yang tidak mendaftar pada hari ini dan mengikuti kelas katekisasi pada jam 13 nanti siang, maka akan diikutkan pada kelas katekisasi berikutnya. Mohon menjadi perhatian kita semua dan kita belajar disiplin mengikuti aturan gereja yang ada. Demikian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya, dan mari kita mempersiapkan ibadah kita pada hari ini yang akan menggunakan iringan musik full band, dan kita mempersiapkan hati pikiran kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh. Sidang jemaat kekasih Kristus, marilah kita bangkit berdiri menyambut firman Tuhan. Kita naikkan pujian, kita masuk ke rumahnya. Berkumpul menyembah kepadanya,
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mulai ibadah kita pagi ini dengan pengakuan bersama bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih setianya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam Mazmur 103 ayatnya yang ke-8, demikian firman Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Kita merendahkan diri di bawah hukum Tuhan menurut Matius 22 ayatnya yang ke-37 sampai dengan 40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Oleh karena hukum Allah menegaskan segala kesalahan dan dosa kita, maka sepatutnya kita merendahkan diri di hadirat Allah dan mengaku dosa kita dengan pujian, "Bila ku renung dosaku." Sayangmu
Marilah selaku gereja kita mengaku Allah yang Maha Kudus, kami mengaku dosa dan kesalahan kami terhadap-Mu. Ampunilah kami. Kejahatan yang kami lakukan, atas perlakuan buruk sengaja maupun tidak. Atas pikiran-pikiran yang tak benar, yang merusak hidup dan persekutuan kami. Atas keengganan kami menjadi teladan dan damai bagi sesama kami. Kasihanilah kami dan ampunilah kami. Ubahlah hidup kami agar sanggup menunjukkan kepada dunia terang-Mu dalam hidup kami. Demi Yesus Kristus penebus dosa kami mohon. Amin. Amin. Jemaat Tuhan yang bisa berdiri, saya undang kita untuk berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah, petunjuk hidup baru, dan sekaligus pengakuan iman rasuli. Jemaat Tuhan, dengarkanlah berita anugerah Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 103 ayat 11-12. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Bagi saudara yang mengaku dosanya dengan tulus kepada Allah, maka pengampunan Allah tersedia bagi kita. Dan Ia sendiri berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Dengan demikian, kita hidup dalam suatu hidup yang penuh dengan kelimpahan kasih Allah yang disebut hidup baru. Dengarlah petunjuk hidup baru yang terdapat di dalam Amsal pasal yang ketiga ayatnya yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Amin. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam suatu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi
Kudus dan Am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat kekasih Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara memberikan persembahan kita yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Sambil mengingat kata Alkitab dalam 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-17, demikian firman Tuhan. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Kita sambut ucapan syukur kita dengan pujian, curahkan berkat-Mu. Kita bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang berasal dari berkat-Mu juga. Ajar kami Bapa menggunakannya dengan baik yang masih ada pada kami.
Kiranya persembahan kami akan membawa hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menerima pelayanan firman, sesuai informasi yang diterima majelis, hari ini akan ada persembahan pujian dari vokal grup Gloria. Apakah hadir hari ini? Jika tidak ada, kita akan mempersiapkan pelayanan firman pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian layaklah segala bangsa. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami agar kami dapat mendengar dengan baik, memahami dengan benar.
Dan kami lakukan firman ini dengan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berbicaralah bagi kami Bapa, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, Tuhan menyertai saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan bacaan firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pagi ini. Dari kitab Mazmur pasal yang ke-103, kita akan baca ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-18. Jika bacaan yang akan kita baca sudah kita siapkan, mari saya ajak kita yang bisa berdiri. Mari kita berdiri dan kita akan baca perikop ini secara bersama-sama. Mazmur 103, kita baca bersama ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya. Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat. Ada satu cerita tentang seorang pemahat, ya, pemahat patung, ya. Dia ditanya oleh seseorang ketika dia membuat patung dan ditanya, bagaimana kamu bisa membuat patung kepala singa yang begitu cantik dari batu pualam yang tidak berbentuk itu, ya. Lalu sang pemahat ini bilang begini, caranya mudah, saya tuh hanya mencungkil dan membuang semua yang tidak tampak seperti kepala singa. Artinya dia mau bilang, dari batu pualam yang tidak berbentuk itu, untuk mengeluarkan patung singa, ya, dari batu itu, keluarkan saja, buang saja bagian-bagian yang tidak penting, sehingga bagian yang tidak penting itu akan mengeluarkan patung singa yang begitu indah. Saya waktu baca kisah ini Bapak Ibu, saya renungkan juga, ya, dalam kehidupan kita manusia. Hidup kita ini kan ibarat dipahat oleh Tuhan, ya. Kita itu adalah manusia yang diciptakan Tuhan awalnya sesuai dengan gambarnya Tuhan. Artinya Tuhan mau dari ciptaan ini gambaranku itu nyata dan terlihat. Ternyata dosa masuk dan merusak gambar Allah dalam hidup manusia. Maka sesungguhnya dalam perjalanan kita ini ibarat kita tuh kalau kita merefleksikan, sesungguhnya dalam hidup itu sedang membantu kita dalam segala hal yang kita hadapi setiap hari.
Tuhan lagi bantu kita untuk memahami kita, keluarkan hal-hal yang tidak penting, tidak berguna, yang itu menghalangi kita memunculkan atau menampilkan karakternya Tuhan yang harus menjadi bagian dari tujuan kita, perjalanan kita. Kan Tuhan ciptakan kita pasti ada tujuan Bapak Ibu ya, betul? Tuhan mau supaya ciptaan yang mulia ini yang namanya manusia itu menjadi gambaran dirinya dalam kehidupan dunia. Makanya kenapa waktu manusia pertama kali hidup bersama dengan Tuhan di Taman Eden, semuanya indah, komunikasi baik. Manusia menikmati alam ciptaan yang Tuhan berikan, tapi waktu masuk dosa hancur semuanya. Apa yang menyebabkan manusia sombong, keegoan kita. Makanya dalam perjalanan kehidupan kita manusia, Tuhan mau untuk kita supaya ada bagian-bagian yang harus dibuang. Supaya dalam hidup yang kita tampilkan itu adalah karakter Dia yang menjadi pencipta kita. Amin. Apa yang Tuhan buang Bapak Ibu? Dalam setiap persoalan hidup yang Tuhan buang itu yang pertama, ego kita. Kesombongan kita. Kita orang sombong Bapak Ibu. Bapak Ibu sombong nggak? Ngomong lah kan. Kelihatan ada itu, ya kan? Nah percayalah dalam hidup kita itu Tuhan lagi buang yang satu itu tuh dikis. Tuhan lagi cungkil keluar yang namanya kekerasan hati kita. Tuhan cungkil keluar yang namanya ketidaksabaran, bukan karakter Tuhan, makanya Tuhan kasih keluar itu supaya yang muncul hanyalah kesabaran. Tuhan cungkil juga yang namanya sifat temperamental kita, yang gak bisa tenang menghadapi sesuatu. Tuhan keluarkan itu supaya yang muncul adalah bagiannya Tuhan, karakternya Tuhan. Apalagi yang banyak yang Tuhan buat dari hidup kita banyak Bapak Ibu. Tinggal nanti kita cek aja nih, ini sekarang Tuhan lagi buang yang mana ini dari hidup saya. Supaya gambaran Allah itu benar-benar kita tampilkan di dalam perjalanan kehidupan kita. Tuhan juga mungkin lagi buang kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Gaya-gaya kehidupan duniawi kita. Yang kita nikmati itu yang membuat gambar Allah itu gak tampil. Gak terlihat melalui hidup kita. Yang terlihat itu hanya ego kita, kesombongan kita. Maka Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya, bagaimana cara Tuhan buang itu? Tentunya melalui yang namanya perjalanan hidup, yang namanya masalah, yang namanya persoalan. Itu cara Tuhan untuk membuang bagian-bagian yang tidak penting dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sampai hari ini masih hadapi masalah? Masih ya? Banyak apa sedikit? Wih, banyak semua. Waduh. Harus banyak konseling nih berarti ya. Ya, banyak masalah. Puji Tuhan. Bahwa dengan masalah-masalah yang ada itu Tuhan lagi bentuk kita. Jangan lihat masalahnya, lihat pembentukan Tuhannya itu dalam hidup kita. Apa sih yang Tuhan sedang mau buang dari diri saya? Jangan-jangan dari masalah yang saya hadapi, apa saja masalah yang kita hadapi? Masalah keluarga, suami dan istri, orang tua dan anak, belum lagi masalah usaha kita, masalah pekerjaan di kantor, dimanapun, di sekolah. Apalagi yang kita hadapi, masalah sakit penyakit, masalah yang tidak kunjung selesai perekonomian kita. Itulah bagian-bagian yang Tuhan sedang izinkan masuk dalam hidup kita manusia, supaya dari masalah itu dikeluarkanlah hal-hal yang tidak berguna itu. Hal-hal yang berkaitan dengan segala yang menghalangi gambar Tuhan itu terlihat dari perjalanan kehidupan kita. Makanya dalam hidup ini mari kita coba renungkan. Kira-kira Tuhan sudah pahat saya bentuknya kayak apa ya? Kira-kira gitu ya. Pahatan Tuhan sudah sampai di mana nih? Udah mulai tampil gak tuh yang namanya karakter Dia yang Dia mau hidup di dalam hidup saya? Sudah mulai kelihatan gak itu? Atau jangan sampai gak karu-karuan lah hidup kita ini. Ya Bapak Ibu ya, orang gak lihat. Kalau bukan karakter Allah berarti karakter yang lain yang satu itu. Karakter simbolis itu. Ini yang lain, apalah itu ya. Karena kalau kita gak menyembah Tuhan kan kita menyembah, bukan menyembah, kita temannya jalan dengan setan. Dengan ego kita.
Itu yang terjadi. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengajak kita untuk melihat kualitas karakter Allah. Tema kita hari ini, kualitas karakter Allah. Kita mau lihat dari apa yang disampaikan oleh Daud melalui Mazmurnya 103 ini. Karakter Allah yang Allah tampilkan bagi kita manusia itu seperti apa? Yang sesungguhnya Tuhan juga mau itu juga ada dalam kehidupan kita sebagai ciptaannya. Sebagai umat yang begitu berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu dan saudara dan saya, orang-orang yang sangat-sangat berharga bagi Tuhan. Apa buktinya? Tuhan urus kita sampai sekarang. Tuhan gak mengabaikan hidup kita, betul ya? Coba renungkan, sampai hari ini Tuhan urus kita, padahal kepala orang bilang kepala batunya itu, lempar batu bukan kepala yang pecah, batunya yang pecah, saking kerasnya itu kepala. Ya, kadang-kadang bisa begitu ya. Keras kepala sampai bukan batunya yang pecah, bukan kepalanya yang pecah tapi batunya yang pecah. Ada koleksi-koleksi kayak begitu adalah dalam hidup sekitar kita. Limpah kasih setia, Tuhan yang penyayang dan pengasih. Kalau kita kenal Tuhan yang seperti ini, maka kita pun tahu Tuhan sedang tunjukkan itu supaya kita juga tampilkan itu dalam kehidupan kita. Kualitas karakter ilahi yang ini juga nampak dalam hidup kita. Maka mari kita lihat ya, evaluasi satu-satu. Penyayang dan pengasih. Ini bicara tentang kasih Tuhan yang tidak berbatas, kasih Tuhan yang tidak berbalas, kasih agapenya itu loh. Itu dia berikan kepada kita supaya kita juga bisa berikan kepada orang lain. Makanya ibadah minggu setiap kali dibilang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Lalu yang kedua yang tidak bisa terpisahkan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata kasih yang dipakai di situ adalah agape. Artinya kalau Tuhan mengasihi kita tanpa syarat, kita mengasihi orang lain pun tanpa syarat. Dan itu kita mulai evaluasi. Yang namanya kasih dan sayang itu selalu pertama kali akan dialami oleh seseorang di tempat yang namanya keluarga. Keluarga itu tempat pertama kita mengalami yang namanya kasih dan sayang. Ya, nah kalau awal-awal sih kasih sayangnya masih persentasenya masih 100% ya Bapak Ibu ya. Kalau orang baru pertama menikah itu kan kasih dan sayang itu 100% Bapak Ibu ya. Panggilannya masih sayang, ya. Ayo makan bersama, masih makan sama-sama. Hari demi hari bertambah, masalah bertambah, mulai kasihnya turun standar, ya. Makanya saya bilang kadang-kadang sudah lupa kali nama pasangannya, makanya dipanggil hoe-hoe begitu ya. Woi, makanlah, woi, gitu kan. Ada cerita yang satu opa, ini bukan opa-opa yang di sini ya, maaf ya. Ada opa itu dia panggil istrinya, sayang, honey. Oh, orang-orang yang gila opanya ini benar-benar romantis ya. Begitu ditanya opa, kenapa bisa romantis sampai saat ini? Sebenarnya saya lupa namanya siapa. Makanya saya panggil sayang terus gitu ya. Saya sudah lupa namanya siapa. Bayangkan itu ya, cerita aja. Enggak, bukan opa-opa yang ada di sini. Opa di sini semua ingat nama istrinya ya. Nah Bapak Ibu Saudara, kasih dan sayang itu bagian yang harus kita alami dalam hidup kita. Coba lihat waktu anak kita baru lahir. Itu kayak tidak lepas mata kita dari dia, lihat, lapar enggak? Makasih minum susu. Pokoknya semua, bapak-bapak juga saya percaya yang baru punya anak pertama itu enggak lama di kantor, pengen cepat pulang ketemu anaknya, betul?
Bapak-bapak ini bagaimana? Ya, waktu anak baru lahir itu kan kita kayak, wih cepat-cepat pulang. Anaknya sudah besar, dia nggak lama sekali baru dia pulang. Begitu cari lagi main catur, lagi nongkrong. Kenapa? Males pulang. Istri udah cerewet, anak-anak juga bikin sakit kepala. Kasih mulai berkurang. Padahal Tuhan bilang apa? Di tempat yang namanya keluarga, karakter Tuhan yang satu ini harus mendasari perjalanan hidup kita. Kasih dan sayang itu mewarnai kita. Ya, kadang-kadang saya pernah lakukan pembinaan pasutri gitu ya. Terus saya bilang, coba Bapak Ibu saling tatap satu dengan yang lain. Kok malu? Lihatnya tuh gini, apsi, gitu ya. Lah, dulu waktu masih pacaran diliatin, sampai ke kamar mandi pun diliatin, itu mau kemana, mau ke kamar diliatin, terus jangan sampai hilang. Lah, begitu udah berapa tahun udah tahun menikah, ngelihat aja, apa sih udah tua malu. Loh kok malu? Itu kan video Bapak Ibu ya, betul? Nah, kalau karakter ini nggak tampak di dalam kehidupan, bagian terkecil yang namanya keluarga, itu juga akan terlihat dalam komunitas yang lebih besar. Dalam hidup kita bersama sebagai jemaat, karakter ini juga harus kita miliki. Bapak Ibu penyayang dan pengasih, saling sayang dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Yakin di antara kita nggak ada yang saling tidak suka satu dengan yang lain? Oh nggak jawab, berarti ada dong. Ya. Duduk sama-sama di gereja, tapi masuk gereja pun dia, ya. Kok masuk dia? Kok sadar gitu? Lah, ini di gereja yang harusnya kasih Allah karakter itu nampak. Bukan hanya pas ketemu cipika-cipiki tapi habis itu di sini nggak ada. Betul? Nggak ada atau belum lihat? Ya, nggak ada. Orang saya lihat aman-aman aja kok, kalau ketemu langsung wah gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, belum lagi yang berikutnya, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Bapak Ibu, Tuhan yang kita punya, yang kita sembah, itu Tuhan yang punya kesabaran yang luar biasa. Makanya Daud katakan panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan Tuhan mau, kalau kita kenal Tuhan yang panjang sabar, berlimpah kasih dan setia, kita pun harus miliki itu, tampilkan itu. Makanya Tuhan kikis bagian-bagian hidup kita yang membuat kita itu jadi orang yang sabar. Bapak Ibu, orang-orang sabar enggak? Yang jawab itu harusnya pasangannya ya, atau anaknya atau orang tuanya. Bapak Ibu sabar? Oh belum. Sudah Bu, tapi ini. Nah ini tergantung panjang apa pendek ini, gitu kan? Kalau panjang berarti ya apapun itu tetap sabar. Tuhan itu saking sabarnya sama kita, dia terus bentuk kita loh. Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Kita aja yang sumbunya pendek. Baru sedikit, wah langsung kebakar. Ya, gak sabar kita. Bapak Ibu mau sabar? Mau belajar sabar? Tadi kan ada yang belum kan? Ya. Saya tahu sih ada juga yang sudah, tapi ya panjangnya bisa diukur kira-kira gitu ya. Mau sabar, kalau mau sabar, berhadapanlah dengan orang-orang yang bikin kita tidak sabar. Maka kita akan belajar apa itu kesabaran. Jadi kalau misalnya dalam rumah bapak-bapak bilang, aduh saya gak sabar Bu Pendeta, aduh istri saya ini. Berarti ada yang Tuhan mau pahat dari hidup bapak. Yang namanya munculkan yang namanya kesabaran itu. Jadi jangan kita bersungut-sungut, udah pokoknya apapun. Tuhan bagian mana nih yang saya sedang mau dimunculkan oleh Tuhan, yang harus bagian yang saya buang supaya muncul karakter sabar, kasih dan setia. Ini bicara tentang kita dengan Tuhan, setia dengan Tuhan, mengasihi Tuhan. Jangan sampai kasih setia kita itu, saya ingat bacaan kita kalau nggak salah bulan Juni ya, kasih setianya bacaan Hosea itu ya, Hosea 6 ayat 4. Itu dibilang kasih setia orang Efraim, orang Israel itu seperti kabut pagi. Masih ingat itu ya? Kasih setia seperti kabut pagi. Kenapa? Itu sementara. Cuman pagi-pagi saja muncul, begitu datang sinar matahari lenyap itu. Jadi seperti embun pagi. Kasih setia kita jangan seperti itu Bapak Ibu.
kasih dan setia kita kepada Tuhan. Jangan kita cuma mau setia dan mengasihi Tuhan hanya saat-saat yang enak dan itu berlangsung sesaat. Begitu ada tekanan, begitu ada masalah, kita tinggalkan Tuhan. Kita bilang Tuhan gak sayang sama saya. Padahal ingat, kasih setia Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Tuhan gak pernah berubah karakternya. Yang suka berubah-ubah itu kita. Kenapa? Karena keras kepala, gak mau dikikis, dicungkil, dibuang semua yang tidak berguna itu. Kita masih tetap mempertahankan itu. Kasih dan setia Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Yang berikut ayat 9 sampai 12. Ini bicara tentang karakter Tuhan yang sangat mulia. Bapak Ibu lihat ayat 9 itu. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Ayat 11-12 itu lagu ya. Sejauh timur dari barat dilemparkannya kesalahan kita. Tuhan tidak mengingat, tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Artinya dari bagian ini kita tahu Tuhan tuh punya karakter pengampun. Tuhan tuh maha mengampuni. Dan Tuhan itu tidak mendendam. Untuk karakter Tuhan yang satu ini, kualitas karakter ini kita udah miliki atau belum Bapak Ibu? Mengampuni dan tidak mendendam. Sudah? Saya sudah tahu wajah-wajah ini bilang gini, setengah-setengah lah Bu. Ya, belum siap mengampuni, mungkinkah? Saya pernah layani orang dan saya bilang, coba cara untuk melepaskan hal yang tidak benar itu adalah kamu belajar mendoakan orang yang menyakitimu. Oke Bu Pendeta, begitu saya bilang, sebut namanya. Gak bisa Bu, saking sakit ya, luka itu terlalu dalam. Bapak Ibu, saya mau sampaikan hari ini, mengampuni itu kita gak akan mampu lakukan karena kita gak punya kekuatan itu. Mengampuni itu karakternya Allah, yang itu akan bisa berfungsi kalau kita dipakai oleh Tuhan. Jadi sesungguhnya yang terjadi itu begini, Tuhan mengampuni orang itu melalui diri kita. Karena kita sesungguhnya tidak mampu lakukan itu. Ya. Jadi minta dari Tuhan, Tuhan ampunilah dia melalui hidup saya. Saya bisa boleh berkata, saya mengampuni kamu, saya memaafkan kamu. Tuhan lakukan itu melalui hidup kita. Karena kalau kita yang lakukan itu gak bisa Bapak Ibu. Apalagi yang namanya mendendam ya. Orang yang tidak mengampuni dan tidak beres, ujung-ujungnya sampai pada tahap dia gak punya karakter Tuhan. Yang satu ini tidak mendendam, dia akan dendam ya. Bu, saya sih udah selesai sama dia, tapi kalau bisa saya gak lihat mukanya Bu. Kenapa kalau saya lihat mukanya tuh kayak tiba-tiba panas merasuk dalam semua bagian tubuh. Itu belum mengampuni namanya. Itu masih mendendam. Kalau ada yang masih kita simpan, ayo itu bagian yang harus dikikis, dikeluarkan Bapak Ibu. Supaya benar-benar yang tampil itu adalah karakternya Tuhan, karakter ilahi. Kita mampu mengampuni orang lain, kita mampu untuk bisa dikatakan tidak mengingat kesalahan orang lain. Ingat bisa, gak mungkin kita amnesia lah, ya kan? Orang sakiti kita terus kita tiba-tiba orang itu kan pernah nyakitin kamu, aku udah lupa tuh. Gak mungkin. Orang tuh paling cepat ingat yang sakit-sakitnya itu loh. Yang bisa kita lakukan begini, ya dia dulu pernah nyakitin saya, tapi itu gak membuat saya hilang damai sejahtera hari ini. Kenapa? Karena saya lepaskan itu. Dan itu hanya bisa kita lakukan karena Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang berikut ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Bapak Ibu perhatikan dalam bacaan kita ada 3 kali disebutkan kasih setia Tuhan, kasih sayang Tuhan itu berlaku bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu tidak bicara kayak kita takut lihat hantu. Bapak Ibu pernah lihat hantu enggak? Oh puji Tuhan ya. Kalau ada yang bilang, iya pernah aku takut banget Bu. Ayo sini saya doakan gitu ya.
supaya nggak lihat-lihat lagi gitu. Karena kalau kita masih lihat berarti ada yang nggak beres itu sebenarnya. Kalau kita hidup dalam Tuhan, kita dibatasi, nggak bisa kita berkaitan dengan barang itu. Makanya kalau ada yang tanya, Bu Pendeta waktu tinggal 3 bulan di sini lihat nggak? Saya lihat Pak Regi tiap hari dan Pak Bejo. Saya lihat sih, tapi Pak Regi sama Pak Bejo. Nanti kalau tertentu baru jemaat datang, saya lihat tiap hari. Tapi yang selain itu kayaknya apa ya? Nggak ada tuh seperti isu-isu yang berkembang. Iya dong, isu-isu yang berkembang kan waktu saya masuk, Bu Pendeta berani banget sih tinggal di sini. Lah kenapa? Nikmati kan rumah besar begini. Lari juga bisa di sini kan. Ya apa yang susah gitu loh. Takut akan Tuhan itu tidak bicara kita takut yang menyebabkan kita itu kayak orang tidak berpengharapan. Takut akan Tuhan itu artinya menghormati Tuhan. Dan ayat ini bilang, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, Tuhan sayang sama orang-orang yang menghormati Dia, orang-orang yang takut akan Dia, yang tahu bahwa saya punya Allah yang harus saya sembah, Allah yang benar-benar membentuk hidup saya karena saya berharga di mata Dia. Kita orang-orang yang harus belajar untuk terus hormat, tunduk, takut kepada Tuhan yang berkuasa penuh atas hidup kita. Yang berikut ayat 14 sampai 18. Ayat 14 sampai 18 ini biasanya ayat-ayat yang kita dengar kalau kapan tuh Bapak Ibu? Adapun manusia hari-harinya seperti rumput. Biasanya di mana tuh ayat ini dibacakan? Oh, berarti ini jarang datang pemakaman ya. Kalau ibadah-ibadah pelepasan, pemakaman, biasa ayat ini dibacakan Bapak Ibu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya maka tidak ada lagi ia dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Bapak Ibu kalau baca ayat 14 sampai dengan ayat 18. Firman Tuhan pemazmur mau bilang begini. Hidup kita ini singkat. Jadi kalau ulang tahun ya, bersukacitalah. Bersukacita bahwa masih ada kesempatan, tapi ingatlah bahwa waktu itu semakin sempit. Betul ya? Ada opa-opa satu, opung, ulang tahunnya 94. Tapi nyanyinya panjang umur terus. Terus saya tanya, opung mau hidup berapa tahun? Aku masih mau lagi sampai 100 tahun. Iya pung, opung mau, tapi anak-anak kasihan. Karena dia sudah harus pakai sonde semua. Dan benar Tuhan bilang, saya bilang Pung, Tuhan kasih kekuatan sampai pada waktunya. Itu begitu mau selesai kita layani beliau dan beliau pergi dengan damai sejahtera. Gak sampai 100 ya Pung, gak apa-apa, saya ikut maunya Tuhan. Itu dia. Jadi gak usah tentukan-tentukan Bapak Ibu ya. Tuhan kalau boleh, orang kita waktu lahir sudah ditentukan sampai kapan selesainya. Tapi ingat waktu ini singkat. Karena singkat makanya cepat ikut prosesnya Tuhan dibentuk itu supaya keluar karakter Tuhan ilahi itu melalui hidup kita. Jadi kalau Tuhan lagi cungkil keluarin semua yang tidak benar, ikuti saja prosesnya, jangan keras hati. Jangan kepala batu. Ikut aja prosesnya Tuhan. Oh Tuhan, berarti dalam pergumulan ini Tuhan sedang mengeluarkan sesuatu yang menghalangi karaktermu itu muncul melalui hidupku. Tuhan lagi tampilkan itu. Ikuti saja. Maka kita akan berbahagia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, perlu kita bertanya. Tadi saya bilang ya, kira-kira sampai mana ya pahatan Tuhan atas hidup saya ini? Perlu kita tanya ya, pribadi. Ataupun lebih efektifnya kita tanya orang yang ada di sekitar kita. Tanya orang terdekat, jangan tanya orang gereja, pasti jawabannya bagus-bagus semua. Saya kalau tanya, kira-kira saya begini, Bu pendetain, wah. Tapi kalau tanya sama orang terdekat, jawabannya pasti manjur. Sekali-sekali Bapak Ibu duduklah bersama, lalu evaluasi perjalanan bersama sebagai suami istri, sebagai orang tua dan anak. Tanya sama anak kita, mama gimana gitu ya.
Mama kan orangnya begini. Gak usah jadi masalah Bapak Ibu. Jangan nanti pulang evaluasi Bapak Ibu ya. Suami istri jangan pas lagi panas-panas baru pulang kerja terus kita evaluasi. Habis itu. Ya. Itu panas apalagi sekarang ini kan cuacanya, suasananya lagi panas-panasnya, pulang dari kerja kepala panas. Duduk kita mau evaluasi, kata Bu Pendeta kan kemarin kita evaluasi. Kamu tuh orangnya begini, panas bener asli. Ya. Jadi kalau kita pulang evaluasi jangan besok semua pada datang ke Bu, gara-gara evaluasi kami jadi masalah. Nah loh, sebenarnya waktu dievaluasi Tuhan sedang mengeluarkan bagian yang tidak benar itu. Betul Bapak Ibu ya? Dan yang paling jujur itu orang terdekat kita. Nggak, jangan tanya sama saya ketemu Bapak Ibu cuman sesaat. Dan saya lihat selama ini baik-baik semua kok. Betul ya? Nggak ada Bapak Ibu yang tunjukkan hal yang aneh-aneh di hadapan pendeta tuh nggak ada. Semua pasti, Ibu Pendeta. Nggak ada yang begini, Bu Pendeta, nggak ada. Semua pasti, Bu Pendeta, selamat hari Minggu. Gitu kan. Ya saya nggak bisa nilai. Yang paling tahu orang di rumah. Coba sekali-sekali tanya ke suaminya, suami tanya ke istri, "Mah, kalau khotbah kemarin bilang pembentukan Tuhan, kira-kira karakter Allah yang mana ya yang sudah mulai muncul dalam hidup papa?" Gitu. Biarkan istrinya bicara sepuasnya. Karena itu jujur pasti. Bisa jadi jujur, bisa jadi juga pelepasan. Ya kan? Bisa pelepasan juga. Kamu tuh kan orangnya begini, kamu tuh pelit. Jangan tanya-tanya kalau udah kasih duit ya. Jangan bilang kok udah kurang kemarin ya. Gak usah, saya sakit hati loh. Udah terima aja lah bapak-bapak. Gak usah bilang, loh jangan jadi berantem ya. Begitu juga, begitu sebaliknya. Begitu suami bicara tentang siapa istrinya, ya udah terima aja. Karena itu paling benar. Karena dia akan bersama dengan kita setiap hari. Saya pernah tanya anak saya, "Mama, bagaimana menurut kamu?" Habis saya. Dia keluarkan semuanya sampai saya bilang, "Oh Tuhan, kalau bisa tanah ini ditebelah sebentar, saya masuk dulu." Gitu ya. Dia bilang semua yang saya pengen bantah juga karena keras hati ya. Kayaknya enggak gitu deh, tapi ya sudah terima sajalah. Mama kan orangnya begini. Aku baru ngomong gini, udah langsung tanggapin. Dengar dulu dong, jangan tanggapi. Dengar dulu sampai selesai bisa paham maksudnya. Oh, kenapa kalau mama konseling sama jemaat didengar semuanya? Kalau sama anak baru satu kata langsung dikasih penyelesaian. Oh, langsung. Oh Tuhan Yesus tolong saya Tuhan, gitu ya. Tapi di situ saya belajar. Oh, dia mau memperbaiki. Tuhan sedang pakai dia untuk mencungkil semua yang membuat karakter Allah itu gak bisa muncul. Betul Bapak Ibu ya? Jadi sekali-sekali coba buat evaluasi. Kalau hari ini kita bicara karakter. Karakter itu gak bisa kita dapatkan dengan didoakan Bapak Ibu. Saya tengking semua roh-roh ketidaksabaran. Masuklah roh kesabaran. Gak bisa. Itu harus dilatih dengan masalah. Maka itu akan membuat kita punya karakter itu di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud penulis pemazmur ini adalah orang yang dipahat luar biasa oleh Tuhan, betul ya? Daud itu dibentuk sampai akhirnya karakter ilahi itu muncul dari seluruh bagian kehidupannya. Makanya kenapa dia disayang oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan, namanya dipakai oleh Tuhan untuk menggandeng nama seorang Mesias, Yesus anak Daud. Hebat ya? Yesus Kristus anak Daud. Ini nama ini gak sembarangan loh. Dia orang yang begitu berkenan di hadapan Tuhan. Karena pahatan Tuhan begitu sempurna bagi hidup Daud. Daud tuh 11-12 sama kita. Betul Pak Rudi kemarin bilang gitu ya. 11-12 lah gitu ya. Saya suka bilang begini, kalau dengar nama Daud yang Bapak Ibu ingat dosanya atau kebaikannya? Dosanya kan yang kita ingat ya. Kalau bilang siapa Daud? Itu tuh yang ambil Batsheba. Gitu ya. Yang kita ingat dosanya. Padahal bagian lain cerita Mazmur aja sudah mengungkapkan bagaimana dia mengenal siapa Tuhan.
Dan dia menjadi orang yang begitu dikasihi karena dia hidup takut akan Tuhan. Dia menghormati Tuhan. Dia siap dibentuk oleh Tuhan. Jadi waktu dia bikin dosa, Nathan datang, Nathan bilang itu enggak benar. Waktu dia hitung jumlah pasukannya, Tuhan bilang itu enggak benar. Dia datang minta ampun. Ternyata sampai hitung jumlah pasukan pun Daud enggak boleh lakukan itu. Tuhan bilang kalau kamu hitung berarti kamu sedang mengandalkan kekuatan dirimu. Tuhan hukum Daud. Daud terima. Nah, beda tipis Daud sama kita tuh begini. Kalau Daud bikin dosa siap terima hukuman. Kalau kita zaman sekarang bikin dosa siap terima hukuman? Bu, kalau boleh kan saya sudah minta ampun. Kalau saya sudah minta ampun ya Tuhan juga maha pengampun, pengasih, penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Nggak usahlah saya terima akibatnya. Gak bisa. Bapak Ibu. Yang namanya akibat, tanggungan itu harus kita tanggung. Tapi ingat, Tuhan beri kekuatan kita untuk melalui itu. Karena itu juga bagian dari proses Tuhan mengikis, mencungkil keluar semua bagian yang membuat karakternya itu gak nampak dalam hidup kita. Kalau Daud bisa alami itu, saya imani Mazmur ini masih berlaku sampai hari ini. Karakter Allah itu akan muncul dalam hidup kita kalau kita benar-benar mau siap dibentuk oleh Tuhan. Siap dibentuk Tuhan? Siap Bapak Ibu? Berarti siap hadapi masalah dong ya. Ya, karena hanya melalui pergumulan hidup, persoalan, kita akan lihat sudah seperti apa bentukan Tuhan dalam hidup saya. Amin. Kita berdoa. Kami percaya kami menyembah Allah yang penuh kasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan setia. Anugerah-Mu besar bagi hidup kami Tuhan. Kami percaya kami ada karena kemurahan Tuhan, karena kami sungguh sangat berharga di hadapan Tuhan. Hari ini pun ketika kami ada di tempat ini, kami imani Tuhan sedang mencungkil semua yang tidak benar dalam hidup kami. Untuk menampilkan kualitas karakter ilahi melalui hidup kami bagi orang lain. Bentuklah kami Tuhan seturut kehendak-Mu. Kuatkan kami agar kami boleh punya kerendahan hati mau dibentuk oleh Tuhan. Sehingga kami tidak hidup menurut keinginan kami. Kami hidup hanya menurut kehendak Tuhan. Meteraikan firman ini dalam hati kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita aminkan firman Tuhan, kita naikkan pujian indah mulia bahagia penuh. Indah mulia bahagia penuh, bersandarkan lengan yang kekal. Damai dan dekat sungguh biruku, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Oh indah benar ikut jalannya, bersandarkan lengan yang kekal. Langkahku teguh, jalanku cerah, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, dari bencana dan sesat. Aman, bersandarkan lengan yang kekal. Dadaku cemas, takut punahnya, bersandarkan lengan yang kekal. Hatiku menandu di hadirat, bersandarkan lengan yang kekal. Bersandarkan dan sesat. Bersandarkan lengan yang kekal.
Mari jemaat Tuhan kita satukan hati dan menaikkan beberapa pergumulan kita dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa di dalam Yesus Tuhan kami. Dalam satu persekutuan saudara bersaudara kami boleh ada bersama memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saatnya Tuhan kami akan menaikkan beberapa pergumulan kami di dalam doa syafaat pagi ini. Kami berdoa secara khusus untuk beberapa keluarga dalam jemaat-Mu di tempat ini. Kami doakan keluarga Bapak Martin Luther Gea, keluarga Bapak Roland TP Sitompul, keluarga Bapak Nelson Senci Talupun, keluarga Bapak Albert Frederick Saragi, keluarga Ibu Lisya Murtini A. Asada Diara, keluarga Bapak Hira Simpson Krismanto Sihombing, keluarga Ibu Maria Runtu, keluarga Bapak Riko Elman Parluhutan Lumban Tobing, keluarga Bapak Evangelis Kelvian Siahaya, dan keluarga Ibu Lina Katarina Aritonang. Kami doakan 10 keluarga yang boleh kami sebutkan dalam doa hari ini. Tuhan, Engkau mengenal satu persatu keluarga dengan apa yang digumuli, yang bergumul dengan kehidupan, masa depan anak-anak, perekonomian, keluarga, pekerjaan. Kami imani sungguh Tuhan, setiap doa yang dinaikkan Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab semua seturut kehendak Tuhan. Kesehatan keluarga demi keluarga yang kami doakan hari ini, kami juga serahkan pada Tuhan, Kau berikan kesehatan yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa bagi gereja-Mu di tempat ini, secara khusus bagi para pelayan Tuhan yang melayani, memberi hidup waktu mereka untuk melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berdoa bagi para majelis jemaat, penatua, para diaken, pengurus komisi, guru-guru sekolah minggu, guru-guru remtar, bahkan juga para pekerja gereja bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang mengenal kami dengan segala keterbatasan kami. Jadikan kami pribadi lepas pribadi yang hidup takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan dan hanya melakukan apa yang menjadi agenda Tuhan bagi pelayanan gereja-Mu di tempat ini. Kami melaksanakan firman Tuhan sebagai bagian dari gaya hidup dan itu menjadi berkat bagi umat yang Tuhan percayakan untuk hamba-hamba-Mu boleh layani. Kami juga berdoa pergumulan jemaat, baik yang bergumul untuk anak-anak yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan memberkati. Anak-anak yang mencari pasangan hidup juga Tuhan berikan hikmat. Bahkan kami juga berdoa bagi keluarga yang mendambakan keturunan, Tuhan memberkati. Biarlah keluarga-keluarga dalam pergumulan ini Tuhan kami imani bahwa Engkau Allah yang senantiasa sabar dan terus mengasihi, menolong kami. Sehingga dalam segala pergumulan hidup yang kami hadapi, kami keluar sebagai orang-orang yang menang. Kami juga berdoa bagi jemaat yang saat ini sedang sakit, yang menjalani proses pemulihan, bahkan sedang menjalani proses pengobatan secara rutin. Kami doakan Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Yosina Mairuhu, Ibu Novi Alex, Ibu Juliana Siwu, Ibu Magdalena Dadiara, Ibu Trihandini, Ibu Yohana Yuliati, Ibu Fitria Ningsih, Ibu Supartina Makatipu, Bapak Sugito, Bapak Hari Laisina, Bapak Teddy Sianturi, Bapak Weni Harinusi, Bapak Edi Kristianto, Bapak Peter Limbong, dan Saudari Lara Sabrina Getsmani. Berkati ya Tuhan saudara-saudara kami, orang tua kami, yang saat ini Tuhan mereka terus bergumul dengan kelemahan tubuh. Dalam iman kami percaya mereka mengalami kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Obat penawar, makanan, minuman, tangan para medis yang menangani menyentuh tubuh jasmani mereka, semua hanyalah alat ya Tuhan. Karena kami imani kesembuhan itu datang daripada Tuhan. Dan biarlah Tuhan kuatkan iman saudara-saudara kami yang terus bergumul dengan kelemahan tubuh, sakit penyakit, untuk tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan hidup dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga bersyukur bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Kami doakan Bapak Sukamto, Ibu Winda, Maureen Imelda Sihombing, Bapak Bayu Hertanto, Saudara Adi Cahyanto, dan Saudari Penatua Adia Ningsih. Berkati ya Tuhan saudara-saudara kami, orang tua kami yang berulang tahun di minggu ini. Biarlah ada sukacita damai Tuhan yang menaungi kehidupan mereka dalam pertambahan setahun usia. Dan terus memberi diri untuk dibentuk oleh Tuhan, untuk menampilkan karakter ilahi dalam kehidupan yang Tuhan masih berikan bagi mereka. Kami doakan bangsa dan negara kami, Tuhan berkati pemerintah kami, mulai dari pusat sampai ke daerah, bahkan kota Depok dan sekitarnya di mana kami ada. Tuhan berkati, biarlah semua kebijakan yang diambil untuk pemulihan masyarakat di mana kami ada, bangsa dan negara kami. Kami doakan juga pesta demokrasi pemilihan umum yang akan berlangsung di tahun yang akan datang.
Tuhan memberkati agar semua boleh berjalan dalam kehendak dan kuasa Tuhan. Pagi ini juga kami memendahkan salah satu suku terabaikan di Indonesia. Kami doakan suku Belide, orang-orang yang tinggal di cekungan Sungai Musi di barat daya Palembang. Tuhan berkatilah mereka yang saat ini Tuhan masih jauh dari pemberitaan tentang Injil Tuhan. Berkati pendoa-pendoa syafaat yang berdoa untuk meruntuhkan segala tembok yang dibangun baik oleh budaya, kebiasaan lama, okultisme. Kami yakin dan sungguh ya Tuhan, tembok-tembok itu akan dirubuhkan melalui pemberitaan firman yang sampai ke telinga orang-orang Belide, sehingga mereka boleh berjumpa dengan kasih Tuhan. Dan mereka pun adalah orang-orang yang begitu berharga dan dikasihi oleh Tuhan. Mereka boleh percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, ini menjadi doa kami saat ini. Kami doakan persiapan kami juga Tuhan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada minggu pertama bulan Oktober. Tuhan juga memberkati agar kami persiapkan hati pikiran kami, seluruh hidup kami, dengan kami mengevaluasi perjalanan hidup kami sampai dengan hari ini. Apakah kami tetap ada dalam kerendahan hati dibentuk oleh Tuhan dalam segala persoalan hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni salah dosa kami ya Bapa. Dan kami bawa doa ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk berdiri. Mari kita akhiri ibadah ini, kita naikkan pujian bagi nama Tuhan. Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan pengasihan Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Ibadah sampai di sini, saat teduh untuk jemaat sekalian.